Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSM tingkat kabupaten kota tahun 2019. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal itu dari nomor 1 sampai soal nomor 10. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas dimulai dari soal nomor 11. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung aja ke pembahasan soal. Nomor 11. Pak Haji Ali meminta tetangganya Pak Fulan untuk menggarap sawahnya dengan benih padinya dari Pak Haji Ali. Dan atas kesepakatan bersama, keuntungan dibagi dua sama rata antara pemilik dan penggarapnya. Ilustrasi tersebut merupakan. Nah, jadi di dalam ekonomi Islam, nah, kita mengenal kata mukhabarah ya, mukhabarah, dan yang kedua ada namanya muzara'ah. Kedua kegiatan ini hampir sama ya, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengelola, di mana keuntungannya itu tergantung dari kesepakatan mereka berdua. Apakah nanti akan dibagi dua atau 60-40 atau 70-30 atau sebagaimana, tergantung dari kesepakatan di awal. Nah, lalu di mana bedanya antara muzara'ah dengan mukhabarah? Perbedaannya itu terletak daripada bibitnya. Maksudnya gini, bibitnya itu berasal dari siapa? Apakah dari pemilik atau dari penggarap? Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk membedakannya, yang pertama adalah mukhabarah. Nah, mukhabarah adalah kesepakatan antara si pemilik lahan dengan si pengelola, di mana pada pelaksanaannya bibitnya itu dari penggarap. Jadi kalau mukhabarah itu bibit dari penggarap. Kalau muzabara'ah sebaliknya ya, kesepakatan antara dua orang, antara pemilik lahan dengan pengelola, di mana dalam prosesnya bibitnya itu dari si pemilik. Jadi bibitnya berasal dari pemilik. Maka inilah muzara'ah. Dari soal yang kita baca tadi, kita dapat kata kunci bahwa benihnya ya, benih padi itu berasal dari Pak Ali. Karena Pak Ali sebagai pemilik dan benihnya itu berasal dari Pak Haji Ali, maka ini disebut dengan istilah muzara'ah ya. Muzara'ah. Kalau mudarabah bagaimana? Mudarabah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak ya. Kerjasama pada dua pihak. Dua pihak ya. Di mana satu pihak itu sebagai pemilik modal, pihak lain adalah sebagai pengelola modal atau yang menjalankan perusahaan. Dan untuk keuntungan ataupun kerugian nanti diperhitung di awal ya, sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu mudharabah. Kalau musyarakah itu juga merupakan semacam kesepakatan dua pihak juga ya, kesepakatan dua pihak, atau ini lebih sebut dengan istilah namanya kemitraan ya. Ini disebut juga dengan istilah kemitraan. Artinya di sini bedanya dengan mudharabah, kalau dia mudharabah itu kesepakatan dua pihak, satu sebagai pemilik, satu sebagai pengelola, satu sebagai bedanya kalau mudharabah itu satu orang sebagai penyetor modal, yang lain adalah sebagai pengelola modalnya. Ini yang mudah kita temui ya. Biasanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya, orang dia sibuk, dia punya uang, ada orang tetangganya mungkin tidak begitu sibuk, ada waktu, dia kasihlah modal ke tetangganya. Jadi tetangganya yang mengelola dan dia yang punya modal. Kalau untuk musyarakah itu juga semacam kesepakatan dua pihak, dan ini dua-dua pihaknya itu mengeluarkan modal. Itu membedakan dengan mudharabah. Selanjutnya adalah murabahah. Murabahah itu akad ya, akad jual beli antara dua pihak ya. Biasanya ini adalah di bank ya, antara bank dengan nasabah. Yang sering kita ketahui ada namanya
ketika nasabah kekurangan uang, maka bank kekurangan uang untuk membeli rumah, maka bank akan beli rumah. Ketika rumah itu dibeli, kemudian yang selanjutnya rumah itu dijual oleh bank kepada nasabah. Jadi nasabah yang membelinya jadinya. Jadi ini namanya akad murabahah. Oke, untuk nomor 11 jawabannya adalah yang A. 12. Si fulan memiliki kesulitan mengembangkan potensinya dirinya. Dikarenakan daerah fulan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh transportasi maupun teknologi informasi. Ilustrasi tersebut merupakan pengangguran. Ya. Jadi jenis pengangguran itu sangat banyak. Kalau ini kita lihat dari segi penyebabnya ya. Pengangguran dari segi penyebab itu berbagai macam. Yang pertama adalah pengangguran friksional ya. Untuk bahas ini pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang terjadi karena susahnya mempertemukan antara si pemberi kerja dengan si pelamar kerja. Bisa jadi disebabkan karena informasi yang tidak cukup atau mungkin permasalahan transportasi dan sebagainya. Sehingga antara yang ingin bekerja itu kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang pas dengan dia. Gitu ya. Itu pengangguran friksional. Maka kalau nomor 12 ini si fulan kesulitan mengembangkan potensinya dikarenakan daerah di posisinya itu di pedalaman yang sulit dijangkau karena transportasi maupun karena teknologi informasi. Maka nomor 12 ini cocoknya yang pas yang A. Kalau yang B, pengangguran konjunktur. Konjunktur itu disebut juga dengan pengangguran siklus ya. Pengangguran siklus itu maksudnya apa? Pengangguran yang terjadi karena perubahan siklus ekonomi. Misalnya terjadi krisis, depresi ekonomi, atau mungkin kondisi stagflasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran teknologi ya. Ini karena perubahan teknologi. Kemudian pengangguran voluntary. Voluntary itu disebut juga pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela itu adalah memang secara sukarela si A itu memang tidak mau bekerja ya. Mungkin karena dia punya warisan atau mungkin karena hal lainnya. Jadi secara sukarela dia tidak bekerja. Maka nomor 12 itu cocoknya adalah yang A ya, pengangguran friksional. Nomor 13. Dalam pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan serta interaksi antara permintaan dan penawaran. Sistem nilai tukar mata uang dengan seperti yang dijelaskan di atas ini termasuk yang mana ya. Oke, kita akan jelas satu-satu dulu. Yang A, floating exchange rate. Floating exchange rate ini adalah konsep yang menjelaskan nilai tukar itu ditentukan oleh permintaan ya. Ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran falas ya, valuta asing ya. Jadi nilai tukar atau kurs itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Jadi semakin banyak permintaan mata uang tersebut, maka nilai uangnya akan semakin mahal dan sebaliknya. Ya. Maka untuk nomor 13 ini jawabannya yang A cocoknya. Lihat dulu yang B ya. Manage floating rates ya. Ini merupakan kalau kita bahaskan ke bahasa Indonesia, ini merupakan sistem kurs mengambang terkendali ya. Terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali. Di mana sistem kurs mengambang terkendali bahwa nilai tukar mata uang itu tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan ataupun penawaran terhadap mata uang tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin bisa dalam bentuk kebijakan fiskal, atau mungkin kebijakan yang dibuat oleh BI dalam bentuk kebijakan moneter, sehingga mempengaruhi nilai kurs. Ya. Kemudian, yang ketiga, ini disebut juga fixed exchange rate. Ini disebut juga dengan sistem kurs tetap, di mana nilai tukar suatu mata uang itu sudah ditentukan oleh yang berwenang. Bisa jadi oleh pemerintah, bisa jadi oleh Bank Indonesia. Kalau di Bank Sentral ya, kalau di Indonesia disebutlah Bank BI gitu ya. Jadi nilai tukarnya itu ditentukan oleh bank tersebut. Kemudian yang
D, ini clean floating rate. Ini sistem kurs bebas ya. Bebas ini maksudnya apa? Nilai tukar valuta asing itu dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah, tanpa campur tangan bank sentral. Biasanya clean floating rate ini pada negara-negara ekonomi yang sudah mapan gitu ya. Oke, itu saja soal nomor 13. Maka jawaban nomor 13 sesuai dengan penjelasan tadi adalah yang A, floating exchange rate. Kita lanjut nomor 14. Sebagai orang negara yang beragama, si fulan memiliki kewajiban pajak 10% dan zakatnya adalah zakat atas pendapatan LP 10 juta yang diperolehnya setiap bulannya. Hitunglah pendapatan real yang diterima oleh si fulan. Oke. Jadi pendapatan yang diterima oleh si fulan itu sebesar 10 juta ya. Jadi 10 juta. Ya, jadi yang pertama yang kita hitung itu adalah pajaknya. Dia bayar kena pajak berapa dulu ya? Berarti 10% dikali dengan 10 juta. Dapatlah 1 juta. Di 1 juta di sini untuk pajaknya 1 juta. Kemudian baru setelah kita kenakan pajak baru kita masukkan ke dalam zakat ya. Zakat yang sebagaimana biasa kita kenal itu 2,5% ya. 2,5% kali. Nah, untuk pengalinya ini tidak lagi kita kalikan sebesar 10 juta atau tidak kita lagi kalikan dengan berapa total yang dia terima, tapi setelah dikurangi dengan 1 juta, berarti pengalinya itu adalah 9 juta lagi ya, 9 juta, berarti 2,5% dari 9 juta sebesar 225 ya, 225.000. Oke, maka kalau kita jumlahkan ini adalah uang yang harus dikeluarkan oleh si fulan itu sebanyak 1.225.000. Maka realnya atau pendapatan realnya dari ini adalah tentu 10 juta dikurangi dengan 1.225.000 ya. Maka didapatlah sebesar 8.775.000. Oke, maka inilah yang disebut dengan penghasilan real. Maka jawaban yang nomor 14 itu yang D. Next, nomor 15. Pak Wahab membeli mobil van seharga 100 juta, dibayar dengan uang tunai 25 juta, dan sisanya dibayar 75 juta langsung ditransfer ke rekening penjual. Jurnal di atas yang pas, berarti jurnal umumnya ya. Jadi saat ini Pak Wahab membeli mobil van pakai uang tunai langsung ya, uang tunai sebesar 25 juta. Kemudian sisanya dia pakai transfer ya. Dia pakai transfer ke rekening ya. Jadi apakah transfernya mungkin melalui mobile banking atau mungkin ATM gitu ya. Yang penting kan itu dua-duanya berupa uang. Mau berupa uang tunai langsung atau mungkin melalui ATM ataupun mobile banking ya. Maka jurnalnya tetap semuanya berupa tunai, cash ya. Maka jawaban yang tepat adalah mobil van-nya didebit, mobil van yang didebit dan cashnya dikredit ya. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi tidak memakai piutang ya. Mungkin apalagi utang nggak mungkin ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, mobil van 100 juta benar, cashnya 25 juta, cashnya didebit, ini bukan cash didebit ya, harusnya cashnya dikredit, ini salahnya ya. Oke, kalau ini mobil van 100 juta bisa, cashnya didebit, ya, cashnya nggak didebit ya, cashnya dikredit harusnya. Ya. Oke, mobil van 100 juta benar, dikredit adalah ini nggak jelas kreditnya apa gitu ya. Oke, itu salah ya. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 16. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Quran Surat Ibrahim ayat 32.
penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan ekonomi tentang. Oke, untuk soal nomor 16 ini seperti yang sudah kita bacakan tadi, bahwa Allah menurunkan hujan dari langit itu adalah untuk kebutuhan manusia, karena manusia itu kebutuhannya sangat banyak. Allah Maha tahu dengan manusianya, umatnya sendiri. Nah, oleh karena itu, maka yang lebih tepat untuk menjawab nomor 16 ini adalah tentang kebutuhan manusia. Nah, kalau kita berbicara kebutuhan manusia dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang tidak terbatas ya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 16 ini adalah yang A. Yang A ya. Oke, yang A. Keingkaran atas nama Allah tidak berbicara tentang keingkaran ya. Kemudian kezaliman manusia, tidak ada kezaliman manusia di bacaan di atas. Distribusi pendapatan juga tidak pas kalau kita sebut ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 16 ini adalah yang A. Lanjut. Nomor 17. Indonesia melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam, cair ya, dan hasil bumi. Sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor kendaraan yang lebih murah. Karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah, nah, kita lihat dulu kata kuncinya. Ketika kita mengimpor misalnya ya, Indonesia mengimpor karena apa? Karena lebih murah dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Artinya berarti larinya nanti ke biaya dong. Nah, berarti kita cocokkan di sini perbedaan baku, kan itu yang dibahas ya. Perbedaan sendiri juga tidak, perbedaan kerjasama kawasan juga tidak, itu yang dibahas ya. Maka jawabannya adalah berkaitan dengan biaya produksi. Artinya apa? Dengan adanya kerjasama itu maka lebih menghemat biaya produksi. Sebenarnya sangat banyak faktor-faktor yang menyebabkan atau mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada penghematan biaya produksi, kemudian juga berbentuk nanti perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, juga nanti ada semacam alih teknologi gitu ya. Jadi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Oke, dari nomor 17, karena Indonesia mengimpornya lebih murah daripada membuat sendiri, berarti adalah konteks penghematan biaya produksi. Oke, nomor 18. Nomor 18 ini adalah berkaitan dengan circular flow diagram ya. Diagram arus ekonomi ya. Seperti yang sudah sering kita bahas ya, bahwa dalam pelaku ekonomi ini ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produsen ya, atau rumah tangga produksi. Ini ada pasar output, ini pasar input. Nah, rumah tangga konsumsi ini adalah pemilik faktor produksi. Sekali lagi, rumah tangga konsumsi adalah pemilik faktor produksi. Kita ketahui faktor produksi itu ada 4. Ada faktor alam, kemudian ada manusianya atau tenaga kerja, kemudian ada modal, dan ada kewirausahaan. Nah, pemilik faktor produksi akan mengirim faktor produksi ke pasar input. Pasar input itu adalah pasar memperjualbelikan faktor produksi tadi ya. Dikirim ke rumah tangga produsen ya. Jadi arus nomor 1 ini adalah arus pengiriman faktor produksi. Karena rumah tangga produsen sudah menerima faktor produksi, otomatis dia harus bayar ya. Ini arus pembayarannya ya. Ini arus pembayaran dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Nah, jadi nomor 2 ini adalah arus pembayaran faktor produksi. Setelah itu, ada juga namanya pasar output. Pasar output adalah pasar tempat memperjualbelikan output atau barang atau jasa. Pemilik barang dan jasa adalah produsen, karena tadi dia yang mengolah faktor produksi menjadi produk. Jadi produk ini akan dikirim ya, akan dijual oleh rumah tangga produsen di pasar output ke rumah tangga konsumen. Nah, jadi arus nomor 3 ini adalah arus pengiriman barang dari rumah tangga
produsen ke rumah tangga konsumen. Oleh karena itu, ketika barang sudah nyampe, maka kewajiban dari rumah tangga konsumen untuk melakukan pembayaran. Jadi, yang nomor 4 ini adalah arus pembayarannya. Arus pembayaran barang atau jasa yang sudah dibeli. Kemudian di tengah-tengah ada G ya. G. Atau pemerintah, government ya. Pemerintah bisa jadi dia memberikan subsidi kedua pihak ini subsidi, ataupun pemerintah juga akan menerima ya dari dua pihak ini berupa tax ya, tax. Jadi ini tax yang diterima atau pajak. Maka dari penjelasan tadi kita bisa baca yang A, arus faktor produksi mengalir dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Salah ya. Harusnya faktor produksi itu dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Berarti yang A salah. Yang B, arus barang dan jasa dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Juga salah. Harusnya arus barang dan jasa itu dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Yang C, arus uang untuk pembayaran yang mengalir ya. Arus pembayaran yang C, arus uang untuk pembayaran yang mengalir dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Diulangi, arus pembayaran untuk yang C, arus uang untuk pembayaran yang mengalir dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Benar ya, nomor 4 tadi ya. Jadi nomor 4 itu mengindikasikan ketika barangnya sudah sampai ke tangan konsumen, maka konsumen wajib harus membayar barang yang sudah dikirim. Berarti nomor 4 itu adalah arus pembayaran barang dan jasa dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Berarti nomor 4-nya yang benar ya. Nomor D. Nomor D, arus faktor produksi dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Jadi salah lagi ya. Harusnya arus faktor produksi itu dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Oke, berarti yang D juga salah. Jadi jawabannya adalah yang nomor 19. Kita baca langsung soalnya. Berkaitan dengan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, pernyataan yang paling tepat untuk negara A adalah. Jadi kita harus tahu dulu rumus mengenai menghitung pendapatan per kapita ya. Di mana rumus pendapatan per kapita itu dihitung IPC, income per kapita itu adalah jumlah pendapatan nasional dibagi dengan ya Y, jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, kita baca dulu yang A. Jika pendapatan nasional negara A rendah, Y-nya rendah ya. Jumlah penduduknya tinggi. Oke. 1. Jika pendapatan nasional negara A rendah, jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapita negara A rendah. Nah, jelas ya. Ketika pendapatan rendah artinya Y-nya rendah, kemudian penduduknya tinggi, jadi pembaginya banyak, berarti pasti penghasilannya adalah kan rendah. Nah, yang kedua, jika pendapatan nasional negara A tinggi, kemudian jumlah penduduknya sedikit, berarti Y-nya banyak, penduduknya sedikit, berarti pasti tinggi dong jumlah pendapatan nasional per kapitanya. 3. Jika pendapatan nasional negara A tinggi, pendapatan nasional negara A tinggi, kemudian jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan nasional negara tersebut tinggi. Oke, ini belum tentu ya, belum tentu. Kita lihat dulu. Yang nomor 4, jika pendapatan nasional negara A rendah, penduduknya juga rendah, maka pendapatan per kapita negara A mungkin tinggi. Mungkin ya, karena ada kata-kata mungkin di sini, berarti bisa jadi tinggi, bisa jadi tidak. Maka jawabannya juga benar. Maka yang lebih tepat dari option 1 sampai 4 ini adalah option 1, 2, dan 4. Oke. Nomor 20. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh Ibrahim saat mengonsumsi bubur ayam disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan hukum Gosen 1, kepuasan total yang diperoleh Ibrahim tercapai pada saat. Nah, kita akan review dulu materi berkaitan dengan hukum Gosen 1, di mana dalam hukum Gosen 1 dinyatakan bahwa
Jika konsumsi terhadap suatu barang ditambah terus-menerus, maka kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan semakin meningkat dengan tambahan yang semakin berkurang. Jadi di sini kita bisa lihat jumlah mangkuk ayamnya, bubur ayamnya ditambah terus-menerus sampai 5. Kemudian ini nilai TU-nya ya, TU. Yang ditanya di sini adalah kepuasan total. Berarti di sini adalah TU-nya. Kalau TU yang maksimal kita bisa lihat langsung berarti di nilai 55. Pasti nilainya adalah 55. 55 ya. Nah, kemudian untuk melihatnya bagaimana, karena di sini bukan hanya TU-nya saja yang cari, berarti juga ada nilai MU. MU ya. Ini adalah tambahan kepuasan karena kita menambah satu unit barang yang dikonsumsi. Kita coba. MU dari sebelum ada BPM berarti kan ini sini kan 0 ya, 0 ya. 0 di sini juga 0 kepuasannya. Berarti nilai MU dari 0 ke 30 adalah sebanyak 30. 30 ke 45 adalah 15. Kemudian 45 ke 55 adalah 10. Kemudian 55 ke 50 berarti minus ya, sudah berkurang ya, minus 5. Kemudian menjadi minus 10. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa tambahan kepuasan itu akan langsung menurun ya. Karena kepuasan yang kita peroleh yang paling maksimum itu adalah pada saat bubur ayam yang pertama, yaitu sebesar 30. Nah, yang ditanya dalam soal tadi adalah kepuasan total. Kepuasan total itu adalah TU. Jadi kita sudah menemukan tadi kepuasan totalnya adalah saat mangkuk ketiga, yaitu sebesar 55. Nah, pada saat itu nilai MU-nya adalah 10 ya. Berarti MU-nya 10. Maka jawaban yang nomor 20 yang tepat adalah yang B. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita sambung pada video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.